Iya, tidak apa-apa, mau bagaimana. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak. Seperti itu, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Berarti harus seimbang ya Bu? Balance. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan menentukan penyebab atau permasalahan yang diambil, menentukan siapa yang terlibat, terus menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, terus berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi atau membuat beberapa keputusan. Tadi kan Ibu berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya dalam mengambil keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika dengan melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, terus menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Nah, solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang, baik
secara jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, tadi kan Ibu sudah memberitahukan bagaimana cara mengambil keputusan nih. Nah, hal tersebut itu apa mendapatkan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Ya, itu pasti karena apa ya, pemikiran seseorang itu kan berbeda ya. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan tersebut itu yang terbaik karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu ambil selama ini? Kalau untuk permasalahan yang sifatnya ringan atau biasalah, itu saya itu biasanya langsung memutuskan. Tetapi kalau misalnya itu ada apa berat apa sedikit berat begitu, saya melakukan langkah-langkah sesuai yang ada pada kriteria yang ketiga. Kemudian, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ja sendiri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam mengambil keputusan di sekolah kami, khususnya SD Karangpukat 02, itu biasanya saya bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah, juga apa orang-orang yang mempunyai kedekatan atau tekad lah untuk personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu untuk mencari alternatif solusi. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Ja petik dari pengalaman yang selama ini Bu Ja lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran yang dapat saya petik untuk permasalahan etika ini, tentunya saya jadi lebih bijaksana, lebih dewasa dalam berpikir dan dalam mengambil sebuah permasalahan, solusi dalam permasalahan tersebut untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Akhirnya tiba di penghujung acara. Demikian tadi pertanyaan singkat saya mengenai dilema etika pada kasus di SD Negeri Karangpukat 02. Terima kasih atas waktunya Bu Ja. Mohon maaf sudah mengganggu di sela-sela kesibukannya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jawaban saya itu tidak melenceng jauh dari harapan Mbak Deris. Semoga dengan wawancara ini Mbak Deris akan lebih seperti tadi yang saya sampaikan, lebih dewasa, lebih dalam berpikir, juga ada kematangan emosional. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bu Tris? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Agus sendiri bagaimana? Alhamdulillah, dari sekian banyak kesibukan kita diberi kesehatan, apalagi ini banyak agenda walaupun menjelang liburan, menjelang Lebaran. Iya. Mohon maaf ya Pak Agus, ini saya mau mengganggu waktunya sebentar. Saya mau melakukan wawancara berkaitan dengan tugas calon guru penggerak. Ini kan ada wawancara mengenai dilema etika atau bujukan moral kepada pemimpin sekolah. Salah satunya saya akan melakukan wawancara dengan Pak Agus sendiri. Bagaimana Pak Agus, kira-kira ada waktu atau tidak? Oh iya, alhamdulillah. Ya bolehlah kita sedikit untuk sharing-sharing aja untuk mengetahui. Dan alhamdulillah di SD Pancasari 02 ya begini, seperti ini Pak. Monggo untuk wawancara, mungkin apa yang diperlukan apa saja, monggo. Ya Pak Agus. Jadi Pak Agus kan di SD Banjarsari 02 itu belum lama nggih. Nah, saya mau bertanya yang pertama,
selama ini bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SD Negeri Banjarsari 02? Oh ya, terima kasih. Kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Nah, sebenarnya kata-kata dilema etika dan bujukan moral itu masih asing bagi kami ya, bagi kami kepala sekolah, terutama dalam subpimpinan. Tapi ini sedikit kemarin ada penjelasan tentang dilema etika seperti apa dan bujukan moral seperti apa. Jadi sedikit kami tahu ternyata ini semuanya kategori-kategori ini yang masuk dilema etika dan ini bujukan moral. Nah, sebagai pimpinan di instansi pendidikan, khususnya di SD Negeri Banjarsari 02, pastinya akan sangat beragam kasus yang dihadapinya. Baik itu maupun kasus itu tersebut benar, kedua-duanya benar, tetapi saling bertentangan, yang mungkin bisa disebut dengan dilema etika atau kasus ataupun kasus yang salah ataupun yang benar. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat kita selama ini ya kita identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, cara saya dalam mengidentifikasi dari kedua kasus tersebut adalah yang pertama dari kami itu memahami kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di situ. Contohnya dari teman guru, dari kawasannya. Nah, setelah permasalahan itu saya pahami, maka saya perlu melakukan pemetaan apakah kasus tersebut termasuk jadi bujukan moral dan juga maupun dilema etika. Untuk itu perlu dibuat daftar pertanyaan identifikasi seperti yang mungkin dari Bu Garis selaku seperti sudah belajar dan saya sedikit tahu dari teman saya. Tapi syarat-syarat adalah kasus untuk kandungan itu adalah kedua masalah itu berbenturan apa ya? Tersebut dan bisa melakukan serta norma-norma yang berlaku. Dan atau menunjukkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang dinyatakan lolos, kasus tersebut maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Jika apabila rasa tidak terpenuhi maka disebut dengan bujukan moral. Jadi seperti itu ya, yang kita bahas ini. Oh iya, berarti kalau misalkan ada kasus benar lawan tidak benar itu termasuk dalam dilema etika ya Pak. Berarti tadi Pak Agus sendiri melakukannya dengan cara mengidentifikasi kemudian dibuat tabel dulu seperti itu nggih. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri Banjarsari 02 terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana di SD-nya Pak Agus sendiri? Iya. Apabila ada suatu kasus yang sama-sama benar dan semuanya juga mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk kasus itu ada termasuk kasus dilema etika dan saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama benar itu mana keduanya merupakan membentukkan faktor apa dan mana saja. Kenapa itu atau banyak orang. Nah, dari situ kalau misalnya mengandung nilai kepentingan banyak orang ya, itu yang kita pilih. Nah, mengandung nilai di situ juga ada mengandung nilai-nilai kebenaran, kesetiaan. Mungkin itu yang untuk dalam identifikasinya. Ya, yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Agus lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Nah, langkah-langkahnya yaitu biasanya dari sejalan dengan hati nurani dulu. Apa ini memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaat. Itu yang pertama dari hati nurani. Untuk kan kita bisa mengetahui mana sih yang lebih besar manfaatnya. Di samping itu juga mempertimbangkan dengan pihak kepentingan untuk peserta didik. Apakah ini berhubungan dengan kasus peserta didik atau enggak, menguntungkan atau merugikan muridnya, itu yang kita pilih. Nah, terus dengan berbasis rasa peduli, dengan berbasis dengan hasil akhir untuk murid itu bagaimana, dan juga untuk tahap-tahap berikutnya yaitu memeriksa kembali fakta-faktanya dan untuk menemukan peluang lalu kita membuat keputusan. Nah, yang keputusan itu insya Allah
kita serahkan kepada lillahi ta'ala ya, untuk semoga keputusan yang kita ambil itu atas keputusan yang bertanggung jawab. Tapi di samping itu juga kita perlu dengan yang selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Agus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut, Pak? kalau hal-hal yang efektif, yang pertama itu kita menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Yang penting kita dalam kasus tersebut kita disederhanakan dulu, kasus tersebut jangan sampai kita melebar yang kita buat masalah. Mungkin seperti itu yang kita ambil. Berarti dikhususkan dulu ya Pak kasusnya, jadi nanti pengambilan keputusannya lebih mudah seperti itu. Iya. Yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut? Tantangannya ya. Iya. Kalau tantangan yang terpenting itu ada satu, yaitu pihak yang biasanya pihaknya tidak dapat menerima keputusan penuhnya, walaupun kita berdekat musyawarah atau biasanya masih belum bisa menerima tentang keputusan itu. Maka dari itu dari kami kita akan memberikan pemahaman kepada mereka tentang keputusan ini dan untuk untuk diterima secara ikhlas dan dapat dijadikan sebuah keputusan yang untuk bersama. Itu tantangannya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, apakah Pak Agus ini pernah mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika atau bujukan moral? Nah, apakah Pak Agus juga langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan ada bentuknya atau prosedurnya seperti apa, seperti itu, Pak? Iya. Ya kalau misalnya kalau untuk jadwal untuk kasus itu tidak ada. Selama ini tidak ada. Biasanya kalau ada suatu kasus itu kita langsung menyelesaikan. Kita selesaikan ya. Maka kita perlu memprioritaskan kasus mana itu yang lebih dahulu kita pentingkan. Nah itu untuk jadwal itu tidak ada. Maksudnya ya sesuai dengan adanya aja. Misalnya kasus itu masa kita harus kasus ada sekarang itu harus memutuskan besok itu kan sangat belum bijaksana ya, seperti itu. Yang selanjutnya mungkin di sekolahnya Pak Agus itu ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Agus dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut. Faktor seseorang. Yang pertama mungkin kita di sini adalah komunikasi dengan warga sekolah. Itu yang penting. Itu dengan warga sekolah, baik itu guru, komite maupun dari wali murid, itu yang berkaitan dengan kasus yang ada di sekolah. Nah, dan juga pengelolaan tentang Pertanyaan terakhir Pak Agus, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Pak Agus, pembelajaran apa yang dapat Pak Agus petik, kemudian apa yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral ini? Untuk pembelajarannya jelas ada banyak ya, untuk sebagai kita sebagai pemangku kebijakan dalam pimpinan, kita hanya harus lebih bijaksana, dan dalam mengambil kita juga harus mengidentifikasi jenis kasus, harus bisa dilakukan lebih awal, dan dengan melakukan pengujian lalu melakukan pengujian benar atau salah. Nah, itu yang menjadi kita harus pembelajaran bagi saya terutama dari sekolah juga untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang terpenting bagi kami sebagai tambahan. Terima kasih Pak Agus, semua pertanyaan sudah saya ajukan, nanti saya akan rangkum. Terima kasih atas waktunya
mengenai wawancara pengambilan keputusan dilema etika sangat bermanfaat dan jawabannya sangat menginspirasi bagi saya. Terima Amin. kasih Ya, waktunya. semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya juga mendoakan kepada Bu Dari semoga sukses dan lulus Amin. dengan nilai istimewa. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.